Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Gufron dengan NPM 22150411048, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung. Dalam video ini saya akan menjelaskan resume saya tentang PKKMB Universitas Lampung, tingkat universitas, tingkat fakultas, dan tingkat jurusan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 Agustus 2022. Berikut ini adalah penjelasannya. Hari pertama PKKMB tingkat Universitas Lampung dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2020. Materi pertama dengan judul Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Digital, yang dibawakan oleh Bapak AKBP Yusriandi Yusrin SIK M Medcom. Isi materinya adalah definisi Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, beberapa pasal dalam UU ITE. Yang ketiga, contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang keempat, tujuan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dan yang kelima adalah trik singkat agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Lanjut ke materi kedua adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan yang dibawakan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati ST MSI. Dengan isi materi yaitu definisi bullying, tempat terjadinya bullying, jenis-jenis bullying, tanggung jawab mahasiswa, kemunduran budaya setelah reformasi, dan yang terakhir adalah fenomena patologi sosial. Materi ketiga adalah pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Isi materinya adalah tujuan pembangunan karakter. Yang kedua, peran dan fungsi karakter dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri. Dan yang terakhir adalah menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Hari kedua PKKMB tingkat universitas dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan materi pertama yang berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dibawakan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS. Isi materinya adalah 1. Visi Indonesia tahun 2045. Yang kedua, pilar visi Indonesia 2045 didasari Pancasila. Yang ketiga, tantangan di dalamnya. Yang keempat, indikator profil pelajar Pancasila. Yang kelima, hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang keenam, contoh bentuk kegiatan pembelajaran. Yang keenam, hak mahasiswa. Dan yang kedelapan adalah kewajiban perguruan tinggi. Lanjut di materi kedua dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko dan Kampus Sehat, dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar SKET MKes. Dengan isi materi yang pertama definisi lingkungan hidup, yang kedua permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia, yang ketiga definisi kampus sehat, yang keempat kampus sehat Unila, dan yang kelima manajemen risiko. Di materi ketiga dengan judul Etika dan Norma Kehidupan Kampus dibawakan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Dengan isi materi yang pertama definisi mahasiswa, yang kedua menjadi mahasiswa ideal, yang ketiga tujuan perkuliahan, yang keempat karakter mahasiswa di perkuliahan, yang kelima 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan yang keenam adalah 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Di materi keempat dengan judul Perguruan Tinggi di Era Revolusi 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi, dibawakan oleh Profesor Suharso PhD. Dengan isi materi yang pertama ICT Staging Universitas Lampung, yang kedua tantangan Unila selama COVID-19, dan yang ketiga adalah infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. Selanjutnya ada penampilan UKM yang ada di Universitas Lampung. Lanjut di hari ketiga PKKMB tingkat fakultas yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022. Nah, sebelum masuk dalam materi, lakukan sesi pengenalan pimpinan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Materi pertama dengan judul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme, dibawakan oleh Dr. of Engineering Helmi Fitriawan ST MSc. Dengan isi materi yang pertama jurusan dan prodi di Fakultas Teknik Unila, yang kedua dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Teknik Unila, yang ketiga data mahasiswa baru Fakultas Teknik Unila 2022, yang keempat pimpinan jurusan Fakultas Teknik Unila, yang kelima literasi baru menghadapi era 4.0, yang keenam adalah 7 skills student will always need. Selanjutnya materi kedua dengan judul Sistem Perkuliahan dan Peraturan Akademik yang dibawakan oleh Dr. Muhammad Irsyad STMT. Dengan isi materi yang pertama kompetensi lulusan dan pencapaian pembelajaran lulusan, yang kedua jumlah SKS lulusan dan masa studi, yang ketiga pedoman jumlah SKS yang dapat diambil, yang keempat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan yang kelima adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkuliahan.
Materi ketiga dengan judul Sarana Prasarana dan Biaya Studi yang dibawakan oleh Ibu Vera Agustina Nurhidana, STMT PhD. Dengan isi materi yang pertama sarana prasarana, yang kedua biaya kuliah tunggal atau BKT, yang ketiga uang kuliah tunggal atau UKT, dan yang keempat adalah keringanan UKT. Materi keempat dengan judul Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Kompetisi dan Beasiswa yang dibawakan oleh Dr. of Engineering Agung Satnowo Retulianto, STMT, dengan isi materi yaitu 1. Peraturan Rektor tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa, dan yang kedua adalah beasiswa yang ada di Unila. Lalu di hari keempat PKKMB tingkat jurusan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan materi pertama dibawakan oleh Ibu Yuli Darni STMT. Isi materinya adalah 1. Sejarah teknik kimia, 2. Visi dan misi, yang ketiga staf pengajar teknik kimia Unila, yang keempat fasilitas perkuliahan, yang kelima fasilitas laboratorium, yang keenam kerjasama, dan yang terakhir adalah kiprah alumni. Setelah materi dari Ibu Yuli Darni STMT dilanjutkan dengan perkenalan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Unila atau Himatemia. Baik, itu tadi adalah resume saya selama mengikuti PKKMB Universitas Lampung. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.